Nisa dia tadi merepet aja tuh, tiba-tiba terdiam, terkejut ketika melihat isi tas Gaby sebenarnya. Dia nggak bawa alat tulis, dia nggak bawa buku, tapi secara mengejutkan tas sekolahnya Gaby ini justru penuh terisi sama apa? Ada rumput-rumputan, ada batu di dalam tas. Tuh apa nak terkejut sih Nisa? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan by the way, di Kahwin Nusantara spesial Papua Selatan ini aku akan menceritakan sebuah peristiwa horor yang terjadi di sekolahnya Wawa kita, Wak. Kejadian yang betul-betul, kata Wawa ya, kejadian ini betul-betul membuat warga kampung aku, warga sekolah aku geger dia. Bahkan bertahun-tahun kemudian setelah Wawa kita ini merantau, aku pergi kuliah. Ketika dia pulang lagi ke kampungnya, dia masih saja menemukan orang-orang yang masih membahas kejadian ini, Wak. Memang seheboh itu pada saat kejadian ini. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak ya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang aku sampaikan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Susi dari Papua Selatan. Halo Susi. Nah jadi Wak, peristiwa horor yang diceritakan sama Susi ini terjadi pada tahun 2012 lalu ketika dia masih kelas 3 SMP. Dan walaupun kejadiannya sudah cukup lama Wak, kisah ini sangat-sangat membekas untuk Susi dan juga beberapa teman-teman lainnya. Ya kayak aku bilang tadi Wak, kisah ini betul-betul bikin geger kampung sama sekolahnya si Susi. Dan by the way juga waktu mengirimkan kisah ini Susi sudah berusia 26 tahun Wak ya. Nah jadi Wak, pada saat Susi SMP dulu di sekolahnya ini pernah terjadi sebuah peristiwa menggemparkan yang tadi ku bilang yang menimpa adik kelasnya Susi yang kita sebut aja namanya Gaby. Nah pada saat kejadian Wak, Gaby ini baru kelas 1 SMP, yang itu berarti dia 2 tingkat di bawahnya Susi. Jadi ceritanya Wak, di sekolah mereka dulu Gaby ini memang dikenal sebagai murid yang sangat aktif, ceria, ramah, dan sangat suka sekali pelajaran olahraga. Jadi memang tipikal murid yang populer gitulah Wak. Semua orang di sekolahnya pasti kenal sama Gaby dan semua orang juga senang berteman sama si Gaby ini Wak. Lalu, pada saat itu ketika libur semester telah berakhir Wak, dan kegiatan belajar mengajar di sekolah sudah dimulai kembali, Gaby pun masuk juga nih ke sekolah seperti biasanya kan, setelah libur panjang. Tapi pas teman-temannya bertemu lagi di sekolah dengan si Gaby, disitulah mereka semua sadar kalau sikapnya Gaby ini sudah berubah 180 derajat. Dimana Gaby yang biasanya ceria dan senang mengobrol ini secara mendadak tiba-tiba jadi pendiam. Perubahan sikap Gaby ini Wak, pertama kali disadari pada hari Senin pagi ketika murid sudah mulai berdatangan ke sekolah. Pada saat itu Gaby ini ternyata menjadi orang pertama yang datang di kelasnya Wak. Nah waktu dia masuk kelas dia langsung lah itu duduk sendirian di bangkunya kan. Lalu ketika teman-temannya terus keesokan harinya Wak, sikap Gaby ternyata masih sama anehnya seperti hari Senin kemarin. Gaby masih menjadi orang pertama yang datang ke kelas dan dia langsung duduk terdiam di bangkunya sendirian. Masih kayak gitu. Gaby hanya duduk menunduk tanpa bergerak. Dan gak cuma jam-jam pagi aja Wak ya. Hal itu terus berlangsung hingga bel pelajaran jam pertama berbunyi. Gitu terus dia diam gitu kan. Dan kebetulan pula pelajaran pertama di kelasnya hari Selasa itu adalah olahraga. Ingat kan ini adalah mata pelajaran favoritnya Gaby kan, pelajaran olahraga. Tapi ketika semua teman kelasnya si Gaby ini semangat berganti pakaian olahraga Wak, di situ lagi-lagi terdiam juga si Gaby ini, diam duduk nggak bergerak. Sikap Gaby yang selalu diam ini akhirnya bikin Nisa kawan dekatnya jadi kesal juga. Woi Gaby, kok nih kenapa nih, ada apa kau, ngapa dari kemarin diam-diam aja? Udahlah cepat sekarang ganti baju sama aku kau dari kemarin ku diam-diamin ya. Nah dengar kawan dekatnya marah kayak ini, tetap Wak Gaby diam aja, diam dan nunduk dia tetap kayak gini Itu Nisa masih aja terus ngomel-ngomel kan, kau nih entah apa-apa kok. Dibuka lah tasnya si Gaby ini kan dengan maksud untuk mengambil baju olahraganya Gaby kan, mau diajak ganti baju sama-sama kan. Nah waktu Nisa buka tas sekolahnya Gaby itu Wak, disitulah tiba-tiba Nisa menghentikan omelannya. Kok dia dari kemarin aku lihat-lihat kok. Nisa dia tadi merepet aja tuh tiba-tiba terdiam, terkejut ketika melihat isi tas Gaby sebenarnya. Apa isinya Nadia? Ternyata pada saat itu Gaby tidak membawa baju olahraga, dia nggak bawa alat tulis, dia nggak bawa buku. Tapi secara mengejutkan tas sekolahnya Gaby ini justru penuh terisi sama apa? Ada rumput-rumputan, ada batu di dalam tas. Tuh apa nak terkejut sih Nisa? Kenapa isinya kayak gini? Di tengah rasa terkejutnya itu tuh ya refleks Nisa nih nengok ke arah si Gaby kan. Niatnya dia mau nanya kenapa tas kok isinya rumput sama batu nih, buku sama baju olahraga kok mana. Niatnya mau kayak gitu. Tapi belum sempat ngomong apa-apa Wak. Di momen itu Gaby yang tadinya cuma nunduk aja gitu, terdiam gak bergerak kan. Tiba-tiba waktu si Nisa mau nanya ke si Gaby, beradu tatap dia langsung sama si Gaby Wak. Gaby tuh langsung didongakkan matanya, kepala ya. Dia nengok ke arah si Nisa tuh.
Dan pada saat itu Gaby tampak membelalakkan kedua matanya dan dia menyunggingkan seutas senyum tipis yang menyeringai. Apa kok ini? Nah kayak gitu. Yang seram ya, harusnya aku ngadepnya ke situ kan. Gitu dia, gitu kan sama si Gaby, teriaklah terkejut juga sih Nisa. Udah aku terkejut nengok rumput sama itu, terkejut juga nengok kawan aku tiba-tiba menyering kayak gitu. Astagfirullahaladzim, kata si Nisa kan. Nah teriakan Nisa ini seketika membuat teman-teman sekelasnya pun langsung menoleh juga ke arah mereka berdua. Dan ketika teman-teman yang lainnya juga melihat ekspresi wajah Gaby yang menyeramkan, satu kelas pada menjerit, terbirit-birit semua keluar kelas. Nah, Gaby kenapa? Larilah itu kan ninggalin si Gaby. Gaby kenapa? Ya Allah, seram kali muka dia. Yang ku tengok kan tadi mukanya kayak gimana. Kenapa tuh tiba-tiba dia melotot? Pasti ada nggak beres nih sama si Gaby. Heboh lah pokoknya kan. Dan dalam waktu singkat, kegaduhan teman-teman Gaby ini pun segera langsung mengundang perhatian guru-guru mereka. Pada saat itu seorang guru yang bernama Bu Yuni pun nanya, "Hei, ada apa ini? Kenapa rame-rame gini?" Dah kira Nisa pun menceritakanlah semua apa yang terjadi kan. "Ibu, dari kemarin lagi si Gaby gini nih." Sampailah cerita yang dia buka, ada rumput sama batu tuh sama mereka ditebelalakkan sama si Gaby kan. Mendengar ucapan Nisa, Bu Yuni pun langsung mengajak semuanya mereka ini untuk masuk ke dalam kelas dulu untuk sama-sama memeriksa kondisi Gaby. Masuk dulu, masuk nak, masuk. Jangan bikin kehebohan, nanti kelas-kelas yang lain tahu. Tapi waktu mereka semua masuk ke dalam kelas, mereka semua dibuat terkejut karena Gaby tiba-tiba kesurupan dia. Ndak, hilang. Nggak ada Gaby dalam kelas, Bangkunya Gaby sudah dalam keadaan kosong. Nggak ada si Gaby tuh. Itu kejadian cepat loh, nggak ada nampak si Gaby itu keluar dari apa, keluar dari mana, keluar dari pintu. Jendela juga jendela yang dipatenkan dan dimatikan gitu, nggak ada dia lompat. Karena panik, akhirnya jam pelajaran olahraga pagi itu pun ditiadakan karena mereka ditugaskan untuk berpencar cari Gaby. Dah kita nggak usah olahraga dulu, cari Gaby sampai ketemu, kata Bu Yuni. Nah setelah dicari kemana-mana, anehnya Gaby juga tidak ditemukan, Alhasil apa, semua teman kelasnya Gaby pun diarahkan untuk masuk kembali ke dalam kelas karena memang jam pelajaran berikutnya mau dimulai ya kan. Di situ guru mereka bilang, ya udah ditunggu aja di sini, barangkali nanti Gaby pasti balik lagi ke kelas. Mungkin dia tadi kabur waktu kita nggak ngeh gitu kan, mungkin dia lagi keluar. Udah kita belajar. Nah, tapi ditunggu sampai bel pulang sekolah datang dia, Gaby ini nggak muncul juga. Kejadian Gaby yang tiba-tiba menghilang ini dengan cepat langsung lah jadi buah bibir di sekolah mereka kan. Heboh langsung tuh. Gaby hilang, Gaby nggak tahu kemana apa segala macam. Dan selain di kalangan siswa, ternyata di saat yang bersamaan para guru di sekolahnya Gaby ini juga ikut ngomongin si Gaby. Bahkan cerita versi dari guru ini lebih seram lagi, Kalau dari versi para siswa, yaitu teman-teman sekelasnya Gaby, mereka melihat bahwa selama 2 hari terakhir ini Gaby mendadak jadi pendiam. Kalau dari guru-guru ceritanya beda. Guru-guru malah bilang kalau selama mengajar di kelasnya siapa ini, kelasnya Gaby kemarin, tidak ada satupun dari bapak dan ibu guru yang melihat keberadaan Gaby. Jadi yang bapak sama ibu guru tahu selama 2 hari terakhir itu ya Gaby nggak masuk sekolah, Tapi kawan-kawan ya nengok Gaby, itulah dia pendiam kayak gitu. Tapi guru-guru nggak nengok. Bisa kayak gitu ya? Itu kejanggalan itu bikin mereka semua heran kan, Tapi meskipun keheranan, di saat itu bapak dan ibu guru masih mencoba untuk positive thinking. Mungkin karena satu kelas muridnya ada banyak nih, sehingga pada saat mengajar ya kami jadi mungkin nggak fokus ke Gaby-nya. Mungkin. Gitu kan. Jadi mungkin alasan bapak ibu guru ini nggak bisa melihat keberadaan si Gaby dalam kelas ya karena faktor ketidaksengajaan gitulah. Ya walaupun memang nggak cuma satu guru aja yang bilang dia nggak nengok si Gaby. Semua guru dari hari pertama, hari kedua tuh sama Bu Yuni hari kedua tuh kan nggak nengok ada Gaby. Tapi mungkin kita nggak ngeh aja kan, rame satu kelas tuh. Udahlah tuh, singkat cerita, esok harinya berarti hari Rabu ya, para murid dan bapak ibu guru pun mulailah berdatangan ke sekolah seperti biasanya. Nah karena kemarin mereka semua tahu kalau Gaby ini mendadak hilang, otomatis di hari itu mereka pun sangat-sangat menantikan Gaby datang dong. Iyalah, karena mereka mau memastikan kondisi Gaby ini baik-baik saja. Tapi ditunggu sampai bel masuk berbunyi, ternyata Gaby ini nggak masuk juga, nggak nampak batang hidungnya. Karena khawatir dengan kondisi Gaby, pihak sekolah dengan diwakili oleh Bu Guru Yuni tadi akhirnya memutuskan buat apa? Teleponlah orang tua si Gaby, ya kan? Nah diteleponlah ini ke rumahnya Gaby. Kebetulan pada saat itu yang ngangkat ibunya Gaby. Nah di percakapan telepon itu, Bu Guru Yuni ini langsunglah menceritakan semua kejadian yang memang berkaitan sama Gaby pada saat di sekolah 2 hari terakhir ini. Mulai dari sikap Gaby yang tiba-tiba berubah jadi pendiam, tasnya Gaby yang ternyata berisi batu sama rumput, Gaby yang tiba-tiba mendadak menghilang, dan juga Gaby yang hari ini nggak datang ke sekolah. Diceritain sama Bu Yuni kan. Terus ditutup ngomong kayak gini, sekarang Gaby ada di rumah ya Bu ya, Gaby kondisinya baik-baik saja kan Bu. Setelah mendengar cerita dari Bu Yuni, kalian tahu Mama bilang apa?
Dengan keheranan ibunya bilang, Gaby udah meninggal. Dia nggak mainstream kali itu, bukan itu yang mama bilang. Loh Bu, hari ini Gaby berangkat sekolah seperti biasa kok Bu. Emangnya sekarang dia nggak ke sekolah? Kata mamanya. Loh dari tadi kami nggak ada loh Bu ngeliat keberadaan si Gaby. Apa mungkin Gaby mampir ke rumah temannya ya? Kata si Bu Yuni. Aduh saya nggak tahu itu Bu. Ya udah gimana kalau sekarang saya ke sekolah aja kali Bu ya, supaya kita bisa membahas masalah ini secara langsung. Kok saya jadi panik Bu ya, takut Gaby kenapa-napa, kata mamanya kan. Oh iya Bu, boleh kami tunggulah Ibu di sekolah, kata Bu Yuni. Dah tuh singkat cerita, tidak berselang lama kemudian ibunya Gaby pun akhirnya sampailah di sekolah Wak. Dan sesampainya di sekolah ibunya pun langsunglah masuk ke kelasnya si Gaby. Lalu di hadapan teman-teman kelasnya si Gaby dengan panik mamanya bilang, anak-anak, teman-teman Gaby semuanya, ibu mau tanya, apa betul hari ini Gaby gak masuk sekolah? Iya Bu, betul Bu. Malah kemarin Gaby tiba-tiba hilang Bu waktu jam olahraga. Kami cari gak ketemu-ketemu Bu. Kemarin si Gaby juga pulang duluan tuh Bu. Enggak kok nak, kemarin Gaby pulang jam 1. Sama seperti jam pulang sekolah kalian. Balik si Gaby tapi jam 1 Wak. Ya udahlah kalau gitu ibu ke ruang guru dulu lah ya nak ya. Makasih informasinya, kata mamanya Gaby. Dah lah tuh, dengan langkah tergopoh-gopoh ibunya Gaby pun langsung lah menuju ke kantor guru untuk bertemu dengan Bu Yuni, ibu yang tadi nelpon dia. Nah, pada saat bertemu sama Bu Yuni, di situ ibunya Gaby ini pun udah nggak sanggup lagi membendung rasa khawatir dan sedihnya, Wak. Sambil bercucuran air mata, ibunya Gaby bilang, Bu gimana nih Bu? Gaby kemana nih Bu? Kok bisa nggak nyampe di sekolah? Padahal tadi pagi dia berangkat macam biasa loh Bu. Disalamnya tangan saya orang kayak biasa aja kok. Bu Yuni pun mencobalah menenangkan si Bu Gaby. Udah Bu, tenang Bu, tenang. Mari duduk dulu yuk, kita bahas masalah ini sama-sama. Dan setelah emosinya sudah mulai tenang, barulah di situ ibunya Gaby mulai menceritakan semuanya. Di situ beliau bilang gini Bu, Wak, jadi Bu, hari Senin kemarin itu Gaby berangkat sekolah seperti biasa. Ingat nih hari Senin ya, hari pertama kali masuk setelah libur. Hari Senin itu Gaby berangkat seperti biasa Bu. Waktu itu dia sempat sarapan dan semangat kali kok Bu dia mau sekolah tuh. Bahkan dia juga sempat bercanda-canda sambil ngusilin adeknya. Pokoknya kelihatannya baik-baik aja kok Bu. Nah tapi waktu pulang sekolah Bu, tiba-tiba Gaby udah agak aneh saya lihat. Dia masuk rumah tanpa mengucapkan salam. Dan dia juga ngebuka sepatu langsung main masuk kamar gitu aja tanpa salaman dulu sama saya orang tuanya. Kayak nyelonong kayak gitu langsung tuh loh Wak. Sempet saya samperin kamarnya, saya tegur dia waktu itu. Tapi Bu ya, posisinya waktu itu dia malah diam di atas kasur sambil duduk menghadap tembok. Kata mamanya, kayak gitu ya Bu. Di sini juga dia diam-diam aja sih hari Senin itu, hari Selasa juga. Terus apalagi nih Bu yang terjadi sama Gaby selama ada di rumahnya Ibu? Nah sejak pulang sekolah hari Senin itu Bu, Gaby memang jadi pendiam memang. Tapi saya pikir ya Gaby lagi ada masalah sama temannya ya, biasa lah gitu kan Bu. Tapi lama-kelamaan kok dia makin aneh Bu ya. Saya ngerasa juga kok Bu. Anehnya gimana Bu? Kata Bu Yuni kan. Nah dia ini sering pergi tanpa pamit gitu. Dan yang paling saya ingat waktu maghrib datang tiba-tiba dia udah ada munculnya gitu dalam rumah. Tak kapan dia baliknya Bu? Dan ini juga nih Bu, aduh ini juga nih yang saya ngeh banget. Sejak hari Senin kemarin sampai pagi ini saya tidak pernah melihat Gaby makan dan minum. Kata mamanya Gaby Wak. Iya Bu. Iya dia gak ada makan sama minum sama sekali. Adalah tuh setelah menyimak cerita dari ibunya Gaby, dengan spontan Bu Guru Yuni ini langsung bilang apa? Aduh Bu, kalau memang begitu keadaan Gaby selama di rumah dan di sekolah dia juga mendadak berperilaku aneh, apa jangan-jangan ini tandanya kalau Gaby kesurupan Bu ya? Makinlah gelisah lagi mamanya Gaby digitukan kan. Astagfirullahaladzim. Iya juga Bu ya. Nanti waktu Gaby pulang saya coba cari tahu lebih lanjut lagi lah Bu. Semoga dia pulang nih. Iya Bu, tapi Bu harus tenang. Ibu jangan panik ya. Kata Bu Yuni kan. Iya Bu, dah baliklah ini mamanya ke rumah. Bu Yuni pun lanjut belajar lah. Lanjut ngajar lagi. Dah. Singkat cerita, ibunya Gaby pun akhirnya pulanglah Wak ke rumah. Sesampainya di rumah dengan gelisah ibunya Gaby ini menunggu kedatangan anaknya si Gaby. Lalu ketika waktu memasuki jam 1 siang, yaitu jam pulang sekolahnya Gaby seperti biasa, ternyata betul Wak, di jam itu tiba-tiba Gaby udah sampai rumah ini. Sebenarnya waktu itu mama Gaby ini udah greget kali pengen nanya, kau tuh tadi kemana nak? Kok gak datang ke sekolah? Mampir kemana kau? Udah greget kali, iyalah mama panik Wak. Tapi belum sempat ibunya menanyakan hal itu Wak, tiba-tiba mamanya langsung terpikir sama ucapan yang Bu Guru Yuni kan, yaitu tentang kemungkinan anaknya Gaby ini lagi kesurupan.
Alhasil karena ibunya juga khawatir Gaby ini kesurupan, di situ mamanya mikir, aduh gimana ya caranya supaya aku tahu anak aku ini sebenarnya kenapa gitu. Diapain ya. Nah, di tengah kebingungan itu tiba-tiba ibunya Gaby dapetin sebuah ide. Cobalah aku suruh si Gaby ini ke warung, kira-kira dia nurut aku apa enggak ya. Kalau Gaby baik-baik aja harusnya sih dia nurut gitu. Udah tuh akhirnya mamanya Gaby bilang, Gaby nakku, tolong belikan ibu garam ke warung lah nak. Bawa adekmu sekalian, dia mau jajan. Adeknya Gaby umur 5 tahun waktu itu. Tolong ya nak ya, kata mamanya kan. Dan ketika Gaby mendengar perintah itu, ternyata nurut Gaby. Iya bu, katanya. Gak lama kemudian dia mulai beranjak. Dia pergilah ini ke warung sambil gandeng tangan adeknya. Ini lah ngapalah adeknya dibawa. Tapi udahlah, bawa adek. Nah setelah Gaby dan adiknya pergi, di situ lagi-lagi ibu pun menantikan kepulangan mereka sambil harap-harap cemas juga. Oke, tinggal ku tunggu dia balik nih. Dia masih mau nurut aku, kemungkinan Gaby gak kesurupan. Tapi di sini ditunggu sampai lewat 1 jam, nggak balik-balik mereka berdua. Kok nggak balik-balikan? Aku dicek ke warung nggak ada. Akhirnya adalah tuh dengan panik ibunya pun langsung mendatangi semua tetangga di sana. Bapak, ibu tolong anak saya dua-duanya tadi pergi ke warung, nyampe di warung sampai sekarang belum balik, udah 1 jam lebih. Tolong bantu saya cari mereka ya bapak ibu, kata mamanya. Nah mendengar ucapan ibunya Gaby ini pun tidak berselang lama, para tetangga sekitar pun langsung lah itu melakukan pencarian, berkerumun kan, langsung bersiap mencari si Gaby sama adeknya. Nah pas mereka ini baru aja mau berangkat mencari Gaby, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan adeknya Gaby yang berlari nih balik. Ibu, kata gitu. Tapi pada saat itu adeknya balik sendirian, Gabynya nggak ada. Langsung dipeluk sama mama si Gaby kan, adeknya ini kan, ya Allah anakku, dari mana aja kau, kenapa lama kali balik? Kak Gaby mana? Kenapa cuma pulang sendirian aja kau? Dengar pertanyaan ibunya dengan ekspresi yang ketakutan, secara mengejutkan adeknya Gaby bilang apa, Wak? Mah, Bu, tadi kakak ajak adek pergi. Adek nggak tahu itu di mana, tapi semua yang ada di sana warnanya merah, Bu. Pohonnya merah, batunya merah, jalannya merah. Adek takut. Adek udah ajak kakak pulang, tapi kakak nggak mau. Ya udah, jadinya adek pulang sendirian lah, kata dia. Semua merah, kok dibawa kemana adek? Ucapan adeknya Gaby ini pun langsung bikin warga kampung heboh tuh di sana. Nah bersamaan dengan itu, ayahnya Gaby yang seharian memang pergi bekerja balik nih ke rumah. Lalu ibunya Gaby pun langsung menceritakan semua kejadian janggalin suami kan. Pak, anak kita gini. Nah di situ bapaknya Gaby pun langsung bilang, anak kita nih jelas kenapa-napa bu, nggak bisa dibiarkan aja. Ya udah, coba ayah cari orang pintar dulu ya yang bisa bantu kita ya bu, kata dia. Nah carilah orang pintar tuh, ya kan. Nah, singkat cerita orang pintar yang dimaksud pun akhirnya datanglah ke tempat mereka, Dan setelah sampai di rumahnya Gaby, si orang pintar ini pun langsung macam kayak membacakan rapal mantra gitulah sambil berjalan mengelilingi rumahnya si Gaby. Lalu setelah itu si orang pintar ini menghampirilah ayah sama ibunya Gaby. Dia bilang apa? Bapak, ibu, mohon maaf. Saya mau nanya nih, apa betul pada saat ini Gaby sedang haid, Bu? Iya betul pak, Gaby baru aja dapat haid yang pertama. Memangnya ada apa ya pak? Sambil menghembuskan nafas berat secara mengejutkan orang pintar itu bilang, saat ini Gaby sedang tersesat. Dia salah jalan karena digelapkan pandangannya. Ada jin yang usil ini bu, dan ingin bertukar tempat dengan Gaby karena dia ingin merasakan hidup seperti Gaby. Belum merinding aku. Tapi supaya bisa bertukar tempat dengan anaknya bapak ibu, jin ini sengaja menunggu sampai Gaby mendapatkan haid pertamanya. Ternyata gitu, Ucapan orang pintar tersebut terasa seperti petir di siang bolong, Dengan panik orang tuanya Gaby pun langsung nanya, jadi yang beberapa hari terakhir ini tinggal di rumah kami itu bukan Gaby, Pak. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menyelamatkan Gaby gitu kan? Iya bu, betul. Mohon maaf nih bu, betul memang kayak gitu. Yang selama ini kalian lihat adalah jin yang menyerupai Gaby. Dan untuk membawa Gaby ini pulang, malam ini kita laksanakan ritual, ya. Iya pak, tolonglah ritualkanlah itu, terus yang penting anak saya balik. Nah singkat cerita, setelah malam tiba, orang pintar tadi pun segera langsung melakukan ritual, Sekitar jam 7:30 malam, para tetangga pun masih berkumpul nih di sekitar rumahnya Gaby kan. Dan setelah ritual selesai dilakukan, para tetangga itu pun dikerahkan untuk bersama-sama membantu mencari Gaby lagi. Malam itu mereka menyisirlah semua wilayah mulai dari rumah sampai ke sekolahnya Gaby.
Gaby. Tapi sayangnya ketika malam sudah semakin larut, Gaby masih belum juga ditemukan. Akhirnya mereka pun sepakat untuk melanjutkan pencarian pada besok harinya. Nah, keesokan harinya si orang pintar ini datang lagi nih Wak, dan dia kembali lagi melakukan ritual yang kedua. Lalu setelah ritualnya ini selesai, ayah dan ibunya Gaby beserta semua tetangga pun kembali berpencar lagi nih buat mencari si Gaby lagi. Mereka terus mencari tanpa terasa hari sudah masuk sore, tapi tetap Wak, Gaby belum juga ketemu. Orang tua Gaby yang makin gelisah ini pun meminta tolong kepada para tetangga sekitar untuk bisa membantu mencari Gaby satu kali lagi. Tolong Pak, please, satu kali lagi lah yuk. Dan kali ini pencarian Gaby memang difokuskan di wilayah sekitar sekolahnya aja nih Wak ya. Dan pencarian hari itu bahkan juga dibantu sama guru-gurunya Gaby yang kebetulan masih pada ada di sekolah Wak ya. Sama teman-temannya Gaby juga. Gimana nggak heboh? Mereka berpencar menyisir seluruh sudut sekolah untuk mencari Gaby. Tapi meskipun orang yang membantu pencarian jadi semakin banyak Wak, tetap saja pencarian hari itu belum membuahkan hasil. Gaby belum juga ketemu. Dan ketika mereka sudah mulai hopeless, sudah mulai merasa putus asa, tepat disitulah ya, secara mengejutkan ayahnya Gaby tiba-tiba melihat Gaby sedang duduk meringkuk di depan kelasnya sambil nangis sesenggukan. Ada anak di depan kelas Wak. Satu hari itu full rame-rame orang mencari semua sudut sekolah tuh, orang Gaby-nya nggak ada. Tiba-tiba ada di situ. Dan sesaat setelah melihat Gaby, bapaknya pun langsung berlari menghampiri Gaby. Dipeluknya tubuh anaknya waktu itu gemetar kali kan Wak. Anakku, akhirnya aku kembali, akhirnya aku balik gitu kan. Terus sambil menangis Gaby bilang apa Wak? Kenapa nggak ada yang nyari aku? Kenapa? Aku nggak bisa pulang Bapak. Aku nggak bisa pulang. Semalaman aku duduk nunggu di sini. Kenapa Mama sama Ayah nggak jemput aku? Kenapa aku nggak dicari? Kata Gaby. Ditemukannya Gaby dalam kondisi selamat tentu bikin semua orang yang di sana lega Wak. Tapi apa yang diucapkan sama Gaby itu yang bikin mereka semua keheranan kan. Gaby bilang dari tadi dia duduk di depan kelas ini, nggak ada orang nyari dia. Padahal kenyataannya dari tadi kan aku bilang apa? Semua orang mundar-mandir rame-rame itu berkali-kali berada di depan kelasnya si Gaby. Gak ada satupun yang nengok si Gaby ada di situ. Dan setelah itu Gaby juga bilang apa? Kalau dia sudah menunggu semalaman. Padahal faktanya apa? Gaby, kau tuh udah ngilang 4 hari loh Gab. Dia cuma ngerasa baru hilang semalaman nih. Nah di tengah situasi yang sangat membingungkan itu, mereka pun langsung akan buru-buru bawa si Gaby pulang biar Gaby-nya lebih tenang lah gitu kan. Dan setelah kondisi Gaby sudah mulai membaik, barulah Wak di situ Gaby menceritakan semuanya. Ya ini cerita versi Gaby-nya nih. Jadi Wak, ini kita mulai dari hari Senin ya. Pada hari Senin yang lalu itu, hari pertama si Gaby di aneh ini, Gaby memang berangkat ke sekolah seperti biasanya. Paginya pun dia kan masih fun-fun aja sama mamanya kan. Kebetulan dia berangkat pergi ke sekolahnya. Tapi anehnya pada saat dia sampai, ternyata kondisi sekolah tuh masih sepi kali. Dan tidak ada satupun orang yang datang. Kok masih sepi kali jam-jam segini. Ini menurut Gaby nih Wak. Udahlah tunggu aja lah, mungkin mereka belum move on dari liburan nih. Tapi setelah beberapa lama menunggu, Gaby pun memutuskan untuk pulang Wak, karena kawan-kawannya pada nggak datang, udah jam 7 lewat nih. Nah waktu dia pulang inilah Wak, disinilah letak keanehannya kan? Karena kata Gaby, ketika Gaby berjalan menyusuri jalan pulang menuju ke rumahnya, anehnya jalan itu tuh justru membawa Gaby kembali lagi ke gerbang sekolah. Dia jalan balik lagi, kok ke gerbang sekolah lagi. Jadi Gaby ini macam diputar-putarin gitu Wak. Dia panik, dia takut, dia digitukan kan. Akhirnya ya udah dia memilih untuk masuk lagi nih ke sekolahnya. Dia duduklah sendirian di depan kelas. Maksud hatinya apa? Dia mau nunggu orang tuanya datang ngejemput. Tapi sayangnya mama sama ibunya juga nggak datang-datang juga. Alhasil apa? Gaby nangis lah di situ. Nangis. Akhirnya tiba-tiba dia nengok bapaknya datang meluk dia yang tadi itu Yang tiba-tiba bapaknya nengok si Gaby udah di depan kelas. Kayak gitu langsung aja Wak. Yang dialami Gaby cuma sebatas itu. Dia diputer-puterin, habis itu dia nunggu bapaknya jemput di depan kelasnya, dia nangis, bapaknya nggak datang-datang. Tahu-tahu angkat kepala, orang udah ramai itu. Yang kejadian terakhir tadi itulah. Ya cuman itu aja yang dialami sama si Gaby. Gaby cuman kelamaan nunggu bapaknya sampai semalaman nggak jemput-jemput dia, padahal dia hilang 4 hari. Disitulah Wak kemungkinan dia tuh ditukar sama jin yang nyerupain dia tadi itu. Jadi sepertinya Gaby tuh sebelum nyampe sekolah dia udah dipindahkan ke alam lain Wak, digantilah sama si jin ini. Makanya jin tuh masuk ke kelas hari Senin pagi udah aneh kan. Gaby tuh dibuatlah berputar-putar terus di situ diputar-putar nih sampai dia terduduk situ 4 hari itu makan waktu. Dan sejak kejadian hilangnya Gaby nih Wak, mereka sekeluarga pun akhirnya memutuskan untuk pindah rumah, mereka keluar kota. Dan alhamdulillah sejak memutuskan pindah rumah ini sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan yang dialami sama Gaby katanya Wak. Diputarin Gaby Wak, putar-putar dia 4 hari ya kawan-kawan itu ngerasain.
diganti. Ada jin yang mau juga merasakan kehidupan nyata. Cari kerjaan aja kok nih jin. Nah itulah tadi Wak pengalaman horor yang dialami sama Gaby pada saat dia dibuat nyasar sama jin usil. Susi Wak kita yang ngirim cerita ini bilangnya tadi kalau memang kejadian yang menimpa sama si Gaby ini betul-betul membuat warga kampung aku, warga sekolah aku geger bukan mainnya dia. Bahkan si Susi juga ikutan nyari si Gaby itu loh. Bahkan bertahun-tahun kemudian setelah Susi merantau ke kuliah itu Wak, ketika aku balik ke kampung masih aja aku temuin orang-orang bahas kejadian si Gaby. Padahal mau berapa puluh tahun yang lalu tuh, 10 tahun nih kan, 13 tahun ya, belasan tahun lah. Banyak dari mereka yang masih bertanya-tanya kenapa Gaby bisa sampai mengalami kejadian seperti itu. Kenapa bisa ada jin yang mengincar Gaby dan ingin hidup seperti Gaby. Menurut kalian kira-kira kenapa? Wah, jangan lupa komen di kolom komentar di bawah ya. Dan buat kalian yang mungkin penasaran nih gimana kabarnya Gaby sekarang, Susi bilang Wak kalau sebenarnya kabarnya Gaby itu cuma bisa dilihat dari sosial media aja. Tapi setidaknya di sosmednya itu Gaby terlihat sangat baik-baik saja. Dan dia masih sama macam yang dulu, masih ceria, masih aktif dan masih populer. Oh wow. Gaby kok nonton ini sapa-sapa lah kami Gaby. Ada yang ngerasa pernah mengalami hal ini yang bikin geger satu sekolah semenjak kau dihilangkan 4 hari? Ada yang merasa kejadian ini relate dengan diri kalian? Komen lah. Halo Gaby. Kita doakan semoga Gaby dan juga Susi beserta keluarga mereka semua baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin.